Halo, assalamualaikum. Apa kabar, saudara semua? Apa kabar, Libra? Oke, Juli 2025. Seperti biasa, ini akan panjang. Ini videonya akan berdurasi panjang karena banyak hal yang harus saya kupas di sini. Ya, saya akan berusaha serincinya ya, Lur ya. Oke, gimana nih kabarnya, Libra? Ketemu lagi ya sama Libra. Oh iya, nih dari kota mana sedulur yang hadir? Monggo komen aja dulu kayak biasa ya. Karena apa? Karena saya suka nih baca-baca. Dari kota ini gitu. Seru kayaknya. Oke lur, seperti biasa. Ya, ini adalah general reading atau pembacaan secara umum. Energinya bisa vice versa atau berbolak-balik ya. Dan videonya, ini video nggak diedit, jadi kalau audionya agak berisik ya saya mohon maaf ya lur ya. Seperti biasa, baik buruk apapun itu semua akan saya sampaikan di sini. Libra, Juli 2025. Wow. Oke, seperti biasa kita akan bahas dulu untuk masalah kerezekian kamu, keuangan kamu di Juli 2025 ya lor ya. Wow. Juli 2025. Juli ini banyak keajaiban ya, atau hal yang di luar dugaan. Kayak gitu. Juli. Banyak hal yang di luar logika. Kalau bicara tentang rezeki, banyak rezeki yang tak terduga di sini Libra. Penting balik ke teman-teman Libra lagi, ya. Kamu harus penuh semangat di sini dan penuh keyakinan. Ini poinnya. Keyakinan kamu itu modal utama kamu di bulan ini. Ya. Di Juli 2025. Kalau aku rasa sih gini ya, ini ada, saya nggak tahu tentang apa ya, tapi ngerti lah ya. Rezeki itu pengertiannya kan luas ya, bisa tentang uang, bisa tentang seseorang, bisa tentang siapapun. Sesuatu yang indah, sesuatu yang baik yang kamu dapatkan itulah rezeki. Pengertiannya luas. Nah, di sini ada rezeki yang cukup besar yang membahagiakan, kabar baik ya. Ini antara awal dan sampai pertengahan ya. Tanggal 1 sampai 15 cuman saya nggak tahu secara pasti di tanggal berapanya. Ya semoga kamu bisa ngerasainnya nanti ya. Tapi balik ke teman-teman lagi yang penting kamu perkuat doa kamu dan keyakinan kamu ya. Ya semoga aja ini tentang rezeki uang, amin. Ya dari hal yang tak disangka-sangka, dari yang bener-bener arah-arah yang ya gitu yang nggak bisa kita logikakan kayak gitu. Atau bisa tentang pencapaian sesuatu yang pada akhirnya kamu capai. Mungkin kamu sudah berusaha keras ya mencapai sesuatu tapi selalu gagal ya. Semoga Juli menjadi saksi proses pencapaian kamu ya, semoga berhasil ya. Mungkin kamu punya tujuan, kamu punya keinginan apa ya, poin tadi mulai start Juli tanggal 1, please kuatin doa kamu, kuatin terus doa kamu ya. Dan kamu harus meyakini apa yang kamu doakan ya. Misal nih kamu berdoa, ya Tuhan aku minta supaya aku lulus ujian seleksi atau apa misalnya ya. Ya kamu harus yakin dengan doa itu sendiri gitu loh ya. Kamu yakin bahwa Tuhan pasti ngabulin itu, kamu pasti dapat itu gitu.
Nggak ada salahnya kok kita yakin dengan apa yang kita doakan, nggak ada salahnya gitu. Mengenai nanti terjadi dan tidak, itu kita kembalikan kepada yang punya gitu, yang menciptakan, ya. Gitu. Kenapa saya bahas tentang itu? Karena di sini clue-nya tentang keajaiban. Jujur, saya pribadi sangat meyakini dan percaya keajaiban Sang Pencipta, keajaiban semesta. Ya, kekuatan doa, kekuatan keyakinan, kekuatan pikiran, gitu. Oke, Libra. Hmm, Sebenarnya kalau bicara rezeki, ya rezekinya cukup bagus ya di bulan ini. Cuman balik ke perasaan atau di sini ada ujian gejolak batin ya, atau ujian batin. Ujian batin ini beragam ya, bisa disebabkan oleh faktor, bisa tanpa ada penyebab gitu. Itu bisa. Contoh ya, misalkan nih, semuanya berjalan baik dan memang kamu nggak ada masalah dengan siapapun, kamu lagi anteng, kamu lagi baik-baik saja, tiba-tiba bad mood, tiba-tiba perasaan kayak nggak nyaman, nggak tenang, hampa, gitu. Ada yang pernah ngalami hal seperti itu? Nah, hmm. Itu lebih ke hawa nafsu sebenarnya ya. Pengertian hawa nafsu luas. Yang mungkin pernah belajar tentang hawa nafsu paham lah ya. Kalau belum paham coba dipelajarin dulu deh. Karena pengertiannya luas banget. Luas banget. Hawa nafsu itu tentang diri kita sebenarnya. Itu penting untuk dipelajari juga. Kayak gitu. Nah, jadi di Juli ini hati-hati ya dengan perasaan yang mungkin tiba-tiba hampa, yang tiba-tiba bad mood parah, males, mager lah, inilah itulah. Ini kamu waspadai. Dan ketika nanti kamu merasakan hal tersebut di bulan ini, ya kamu harus sadari bahwasanya itu tentang ilusi pikiran atau itu ilusi perasaan kamu saja. Ya, jangan kamu ikuti perasaan yang mager, yang malas inilah, malas itulah. Kamu harus lawan itu. Kalau kamu ikuti, kamu akan terlarut terus menerus. Akhirnya semua akan berantakan ya. Kerjaan kamu selesai ini jadi nggak selesai. Mood kamu jadi berubah-ubah ini Libra. Ini harus kamu renungin nih di bulan Juli ini. Kamu bisa mengalami mood yang berubah-ubah. Ya, hati-hati loh ya. Ini tentang kamunya gitu loh. Oke. Dan nanti ini sekitar tanggal 20 ke sana ya, 20 sampai akhir bulan Juli, di situ seperti banyak sekali energi spiritual yang akan naik dalam diri para Libra gitu. Apa itu energi spiritual? Yaitu energi kesadaran di situ. Dimana kamu akan ngerasa bawaannya tuh pengen deket dengan Tuhannya, pengen ibadah dan suka dengerin ilmu-ilmu ya, penjelasan tentang ilmu-ilmu, mau itu ilmu agama, ilmu kehidupan, ilmu apa kayak gitu. Dan pembawaan dari diri Libra sendiri cukup humble kamu orangnya, dan kamu lebih slow dah, orangnya slow gitu, santai ya, tidak gerusa-gerusu gitu ya, anteng gitu orangnya, fokus ke apa yang sedang difokusin. Ya gitu. Misalkan nih kamu di Juli, kamu sibuk dengan kerja, ya udah kerja aja tuh, cari duit aja. Jadi nggak terlalu banyak mikirin yang kanan kiri gitu. Jadi kebanyakan di antara Libra akan mengalami banyak kefokusan di situ di tanggal 20 sampai 25-nya. Ya semoga kamu bisa merasakan hal itu sih. Tapi mengenai fokus dan tidak, balik ke manusianya lagi sebenarnya. Kayak gitu ya. Dan ini sebagai masukan juga untuk mungkin ada yang kepo ke sini ya, atau mungkin punya pasangan Libra. Ini tak kasih tahu deh. Kalau nanti kamu ngerasain, oh Libra kok berubah-ubah nih sifatnya, moodnya berubah-ubah. Hal itu juga nggak bisa disalahkan, karena Libra sendiri juga bingung kenapa dia bisa begitu. Ya mungkin faktor alam itu tadi gitu loh.
bisa jadi ya. Jadi mood yang berubah-ubah, yang tiba-tiba diem, yang tiba-tiba kurang komunikatif sama kamunya, ya itu jangan jangan selalu berasumsi, wah Libra begini Libra enggak gitu. Saya bukan dukung Libra enggak, tapi di sini saya akan jelaskan eh, tentang asumsi karena penyakit paling banyak itu asumsi tadi gitu loh. Salah dalam penilaian. Akhirnya muncul kesalahpahaman gitu. Miskomunikasi. Ini yang sering sekali membuat hubungan itu jadi ruwet gitu. Ya, please nggak usah tuduh-tuduhan lah gitu. Dan jangan selalu berprasangka lah gitu. Ya, ini yang saya bahas untuk orang yang di luar sana yang mungkin berkaitan sama Libra. Ini tak kasih kabar sekarang kayak gitu. Nah, lanjut lagi. Kemudian di sini untuk masalah karir, Libra di Juli banyak fokus masalah duit nih sepertinya. Lagi fokus kerjaan, fokus karir, fokus duit. Karena memang Libra ingin mencapai sesuatu. Ada yang ingin Libra capai di bulan ini, Juli. Makanya tadi di awal-awal video saya katakan clue-nya doa kamu. Ya, please banget. Percaya karepmu aku ora peduli. Cuman kalau kamu mau ngerasakan ya, ini nggak bisa dilihat dengan panca indera tapi bisa kamu rasakan dengan batinmu. Kamu praktekin dari tanggal 1 sampai akhir bulan. Kamu konsisten ya. Ini kalau kamu mau ngelihat kenyataan, kamu harus konsisten tanggal 1 sampai akhir bulan ini. Ibadah malamnya kamu jaga semaksimalmu. Ya, konsistenlah di situ. Dan amati tanggal 1 sampai akhir bulan ini ada goal apa di situ. Ada pencapaian besar yang apa yang kamu dapetin. Ada rezeki yang bagus apa yang kamu dapetin di situ. Kebahagiaan apa yang kamu dapetin di situ. Catat nantinya. Itu caranya. Kenapa saya bahas itu? Ya, karena ya kalau aku sampaikan, wah kamu akan banyak rezeki, kamu akan begini, kamu akan begitu, tapi nggak, ibaratnya nggak tak kasih peta, ya nanti ujung-ujungnya ke sini nyalahin gitu. Bullshit lah, yang inilah, yang itulah ya. Gitu. Makanya di sini perlu yang namanya logika. Saya nyampaikan itu selogis mungkin lah biar bisa dipahami. Ini loh petanya yang harus kamu lakukan. Coba deh. Tapi ingat dengan catatan, doa toh nggak cukup ya, harus ada nama ikhtiarnya. Berusaha, bergeraklah. Ya, kalau bawaannya males, mager, ini harus kamu lawan. Ingat kamu punya tujuan di bulan ini, kamu punya goal di bulan ini. Goalmu apa ya kamu tahu sendirilah, kan kamu yang tahu gitu loh, Lur. Oke, Libra semangatmu, aduh please lah. Libra loh ini kalau bicara tentang karir, duit, rezeki, wah Libra loh ini bro. Jadi musuhmu untuk mencapai goal ini diri kamu sendiri sebenarnya, ya. Lanjut di sini perjalanan Libra di Juli 2025 ini, jujur sebenarnya banyak banget hal baik, hal-hal positif, hal-hal yang indah-indah itu banyak sekali yang kamu rasakan sendiri. Tapi ini akan terbalik, ya. Ini semua akan terbalik. Di mana yang harusnya kamu merasakan banyak kebahagiaan, hal indah, hal baik, rezeki yang tak terduga lah, yang bla 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 bla, ini akan terbalik menjadi kegelapan. Ini kamu akan merasakan keterbalikan itu dengan catatan apabila ini ada penyebabnya. Penyebabnya apa sih? Batinmu sendiri. Tuh. Makanya hati-hati. Ingat pesan nih, tak pesenin ya Libra semua nih. Kamu di bulan ini di Juli, kalau kamu udah mulai ngerasakan, aduh kok bawaanku males ya, mager ya, itu udah tanda-tanda gitu. Tanda-tanda kamu akan masuk ke dalam kegelapan yang panjang sampai akhir bulan. Makanya nanti kalau kamu ngerasakan yang mager lah, yang males lah, yang bad mood lah, yang inilah, yang itulah, lawan dirimu sendiri. Makanya kamu harus punya banyak kesibukan di bulan ini agar ya
Kamu nggak keperangkap oleh ilusi perasaan kamu sendiri. Kenapa? Karena ketika kamu mengikuti perasaan kamu yang penuh dengan kemalasan itu, kamu ikuti, lah wis, kamu akan terus nih, larut, 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 gitu loh. Yang harusnya kamu melihat cahaya terang, ini tiba-tiba seperti mati lampu, slep. Jelas ya? Kalau nggak jelas, tonton dari awal dipahami. Bisa kamu ulang-ulang nih video. Oke. Waduh, tuh. Juli ini jujur ya, kalau kurasa ini yang saya mau bahas tentang Juli ini dulu deh. Kalau jadi setiap bulan itu, contoh Mei kemarin ya, Mei diri dengan April sudah saya katakan Mei ini banyak problem. Mei ini energi bulannya berat, banyak masalah itu. Banyak kan yang ngerasain kemarin. Kemudian Juni sudah saya sampaikan. Juni jauh lebih baik daripada Mei. Mending, mending. Tetap konflik bermasalah bla bla tetap ada, cuman lebih ringan daripada Mei. Dan di Juli ini udah waktunya kamu menghirup udara segar. Ya. Ingat Libra semua, nggak ada alasan males-malesan. Tujuanmu harus kamu capai. Kamu harus paksa diri kamu, harus semangatin diri kamu sendiri. Apapun itu tujuan kamu. Oke? Apapun itu mimpi kamu di situ. Oke? Tapi ingat, musuhmu ya dirimu sendiri ini gitu, bukan orang lain, bukan siapapun, nggak ada. Ini dirimu sendiri nanti musuhnya. Ya. Kenapa? Ya, nanti dinikmatin sendirilah ya. Bila perlu kamu buat cari buku, cari pulpen, kamu catatlah tanggal 1. Aku dapat hal baik ini, hal baik ini, hal baik tanggal 2, apa sampai akhir bulan kamu catat. Hal baik dan hal buruk yang kamu tulis itu nanti di akhir bulannya tinggal kamu koreksi. Lebih banyak mana gitu loh. Kalau kamu mau lihat realita dari apa yang dibahas ini gitu. Ya. Jujur memang banyak hal baik sih di sini. Alam ini sedang berpihak sama Libra. Tapi balik ke orangnya lagi sih ya, karena tidak semua orang itu ya gitulah ya, ngerti lah ya. Lanjut lagi. Seru sih ya. Kemudian di sini kita bahas untuk masalah hubungan dulu ya. Hubungan Libra di Juli. Ini siapa nih yang umat lagi kan, diem-dieman, ya main blok sana blok sini ya, tapi ujung-ujung balik lagi. Hubungannya tuh kayak gitu loh. Jadi pola hubungan si Libra ini vice versa lah ya, bisa Libra bisa pasangan Libra ini on off, cuman tetap akan kembali ke kandang gitu loh. Jadi seliar-liarnya pasangan itu ya, mau dia kabur kemanapun, ini ujung-ujungnya akan balik nih ke kandang lagi gitu ya. Kemudian mengenai hubungan, please komunikasinya tolong deh diperbaiki. Apa yang harus diperbaiki yaitu pemahaman. Ini sering terjadi konflik permasalahan itu hanya karena salah paham. Makanya ya ini vice versa loh yang saya bahas ya, bisa Libra bisa pasangan Libra, dengerin aja lah. Makanya di sini apa yang disampaikan lawan bicaramu itu dipahami dulu. Jangan main ngebut, wae. Itu yang membuat gagal komunikasi itu di situ. Ya. Dipahami dulu, dicerna dulu apa sih yang dia sampaikan, apa sih yang dia omongin gitu loh. Apa sih yang dia maksud tuh dipahami dulu, baru kamu berargumen gitu. Baru kamu berkomentar. Ini enggak. Lawan bicara ngomong A, B, C sampai Z, ininya enggak paham pendengarnya ini. Ini malah yang dibicarakan yang lain nanti. Ya itu kan berantakan nanti kayak gitu. Sebenarnya hubungan Libra di bulan ini ya, itu nggak ada problem yang berat banget, nggak ada masalah yang gede banget, nggak ada. Ya. Ini Libra di Juli 2025. Saya kasih ilustrasi dah, biar gampang ya. Hubungan kamu itu
seperti Tom Jerry. Ya, hari-hari berantem tuh. Hari-hari berantem, ribut, tapi nggak bisa-bisa. Gitu. Ya, itulah. Makanya tadi saya katakan, seliar-liarnya hubungan ini akan kembali ke kandangnya lagi. Gitu. Ya. Jadi, penuh kebahagiaan lah hubungan ini. Bumbu-bumbu cinta dalam hubungan kamu ini banyak banget. Bumbu cinta itu apa sih? Ya, kamu ribut sama pasangan kamu lah, mungkin gara-gara omongan lah, gara-gara komunikasi, gara-gara salah paham, berantem nih, ribut nih, dar-der-dor nih. Udah diem nih, udah adem, berpelukan lagi. Kayak Teletubbies itu loh, berpelukan lagi. Udah pelukan lagi, wah tumbuh rasa bahagia kan, ya kan? Abis berantem, berpelukan, maaf-maafan, gimana rasanya? Seperti orang yang baru pacaran kan? Indah kan? Bahagia nggak? Gitu ya. Kalau yang sudah punya istri, suami yang sudah nikah ya tinggal ke arah yang kikuk-kikuk gitu aja, ya kan? Makin indah tuh dunianya gitu. Kalau yang belum nikah janganlah ya. Cukup kamu ya bermesraan aja lah, itu jangan sampai lebih bahaya nanti. Gitu. Jadi berantem baikan. Jadi momen ketika kamu baik itu ibaratnya orang itu seperti berpuasa 1 hari terus berbuka puasa, rasanya gimana, lega banget nggak, plong banget nggak, tenggorokanmu yang haus itu kena air tuh seweger nggak, kayak gitu loh Lur, polanya ya. Jadi dinikmatin aja lah gitu. Namanya juga kesempurnaan dalam hubungan tuh apa sih yang disebut sempurna? Itu yang disebut sempurna adalah ketika kamu bisa menerima baik dan buruk dan menjalani baik dan buruk itu bersama. Ya, melewati bersama. Dilewatin semua. Tapi kalau mindset orang sempurna itu adalah tentang keindahan, kebahagiaan tanpa adanya hal buruk, itu bullshit namanya. Itu nggak akan pernah ada. Karena realita cinta memang gitu, ya. Bahagia dan kesedihan itu akan selalu berjalan bersama dalam hubungan itu. Lanjut lagi untuk yang single, Libra single di sini lagi happy. Ya ini ada apa? Mungkin ada di Juni ini yang baru ketemu pasangan barunya di Juni sorry ya. Di Juni kamu yang single itu, ini yang belum lama lah ya, belum lama jadian ya, di Juni kemarin. Dan ya di bulan Julinya ini hubungan kamu semakin reket. Reket. Ngerti nggak? Semakin deket gitu loh, Lur. Kenapa kamu di sini Libra yang single itu ada ya? Tidak semua dari Libra, ya. Cuman banyak nih, sebagian besar di antara Libra itu ngerasa di Juli kamu bertemu dengan seseorang yang komplit gitu. Arti komplit ini, kamu ngerasa pas, ini orang pas banget sama kamu. Ya, seperti bisa saling melengkapi, saling menutupi lah, saling bla 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 bla. Dan kamu akan semakin dekat sama ini orang gitu loh. Ya, semoga aja sih untuk kamu yang single ya, atau mungkin untuk kamu yang baru-baru jadian di bulan Juni kemarin, di Juli ini hubungan kamu lebih kuat sama dia. Dan untuk kamu yang belum dapat ya, semoga di bulan ini kamu bisa ketemu dengan orang yang tepat dalam hidup kamu. Arti tepat itu ya, seseorang ini bisa menyeimbangkan diri kamu. Dia bisa seimbang sama kamu gitu loh. Itu yang disebut tepat tuh seperti itu. Nggak jomplang secara sifat. Kan ada tuh orang yang bertabrakan secara sifat, ya hubungannya pasti banyak ributnya. Nah kalau ya semoga, makanya banyak-banyak doa deh. Ini cluenya keajaiban tuh tadi gitu loh. Ya. Nah, teruntuk Libra yang notabene kamu ini terkhusus Libra yang bener-bener nih, yang bener-bener sudah siap untuk berumah tangga, yang sudah pengen banget punya rumah tangga, pengen punya suami atau istri, pengen punya keluarga, pengen punya anak, ya. Tapi yang bener-bener loh ya di sini, karena kadang orang itu cuman sekedar ilusi pikirannya doang nih, tapi mentalnya nggak siap nih.
hanya keinginan menikah, tapi secara mental dan batinnya belum siap. Nah, ini yang ingin saya bahas di sini untuk orang yang memang sudah benar-benar siap secara mental dan batinnya untuk melangkah ke jenjang yang yaitu jenjang pernikahan. Ya, saranku doa kamulah perkuat tadi. Makanya kamu ya kalau kamu mau nerapin tanggal 1 sampai akhir bulan kamu fokusin hidupmu kepada ibadah dan ibadahmu dan deket sama Tuhanmu, wis kamu nikmatilah segala keberlimpahan itu. Percaya ora percaya praktek no. Orang buat praktek no ora bakal ngerti ora. Kamu nggak akan tahu kalau nggak kamu praktekin gitu. Oke, lanjut lagi. Saya sih hanya bisa mendoakan ya, semoga kamu dengan seseorang yang akan bertemu sama kamu ini, ya semoga ini jawaban dari segala doa-doa kamu, amin. Kayak gitu. Kemudian di sini, nah ini kita kasih clue lagi ya. Ini di luar clue-nya gini deh. Juli 2025, tapi ini sepertinya mendekati akhir bulan sih, mendekati akhir bulan ya. Itu ada hal yang mengejutkan. Contoh, misalkan nih tiba-tiba kamu ditelepon oleh saudara kamu yang udah lama banget nggak pernah kontekan sama kamu, tiba-tiba ditelepon. Ya rindu, kangen atau apalah bla bla misalnya gitu loh. Terus bisa jadi nih, misalkan kamu sudah lama merindukan seseorang, tapi nggak kunjung ketemu. Nggak taunya dengan dari arah yang tak disangka-sangka di Juli ketemu sama dia. Entah itu ketemu di sosmed lah atau di mana lah gitu, secara online lah gitu. Atau bisa jadi ketemu secara langsung, tapi lebih ke media sih ya ketemunya. Mungkin kamu ketemu akun dia, kemudian kamu bisa komunikasi lagi sama dia kayak gitu ya. Jadi ada kerinduan yang tercapai, tapi ini kerinduan yang sudah lama loh ya. Energi ini lama, mungkin sekitar kamu rindu sama orang ini udah lama itu, belum ketemu. Ya. Makanya bulan ini, kalau kamu merindukan seseorang yang sudah lama banget kamu rinduin, tapi nggak ketemu-ketemu, ini bulan inilah kuncinya doa kamu, Al-Fatihahin lah dia. Ya kalau kamu muslim, kalau non muslim ya sesuaikan ajaran agama lah dan keyakinan masing-masing kayak gitu. Oke, ntar minum dulu ya lur ya. Oke, lanjut lagi. Libra. Ntar ya. Cukup kuat sih. Saya seneng lah kalau energinya tuh bagus tuh, enak sih readingnya lur gitu loh. Tapi ya gimana, kalau memang siklus bulannya banyak nggak baik ya saya katakan nggak baik. Kalau baik-baik saya netral aja sih orangnya gitu loh. Lo mau suka tonton nggak suka tonton gitu ya. Kalau di channel ini hostnya kayak gitu loh. Oke, lanjut lagi. Ini kalau kalau saya bahas, ini kita masih bahas tentang hubungan dan hubungan ya. Ada kehangatan dalam sebuah hubungan ya. Kalau untuk yang punya pasangan ya tadi saya kasih clue tentang bumbu-bumbu cinta, dan di akhir bulannya tanggal 25-an ke sana ini hubungan kamu sama dia banyak kehangatan, banyak keharmonisan, ya happy lah. Amin ya. Cuman hati-hati dengan ego lo ya, please banget. Ini vice versa lah, siapapun itulah di sini. Hati-hati dengan ego. Di bulan ini ada ego yang akan tinggi banget, tinggi pakai banget, hati-hati. Makanya merenungkan diri, menyadari diri sendiri jauh lebih baik daripada sibuk memikirkan orang lain, memahami orang lain, ataupun menyadari tentang orang lain. Pahami dulu diri sendiri, baru kamu bisa memahami orang lain itu sendiri. Kayak gitu lur. Oke, ingat ya semua Libra, doa kamulah. Kedekatan kamu dengan Tuhan itu sendirilah ya. Kunci dari segala kunci.
Karena banyak keajaiban di bulan ini, banyak hal-hal di luar logika kamu, di luar prediksi kamu, di luar akal sehat kita sebagai manusia. Kuncinya keyakinan dalam diri kamu sendiri. Itu. Oke. Oke Lur, ini yang bisa saya kupas untukmu. Kita jumpa lagi the next time di pembahasan berikutnya ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Saya juga minta doanya ya, semoga moodnya saya bisa terus baik, bisa terus ngereading terus untuk teman-teman semua. Soalnya kadang kalau lagi bad mood atau lagi ada masalah juga ya, gitulah mau ngereading pun susahnya minta ampun gitu loh ya. Oke semua Libra, kita jumpa lagi the next time ya. Sehat-sehat ya semuanya ya. Bye-bye Libra.